Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How is everything with you? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat, selalu menjaga kesehatan, selalu ingat belajar, dan kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris pertemuan yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang simple present tense. Anak-anak tahu apa itu simple present tense? Simple itu artinya sederhana. Simple itu artinya sederhana. Kemudian present itu artinya sekarang atau saat ini. Sedangkan tense itu adalah bentuk waktu. So, simple present tense adalah sebuah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kalimat sederhana bentuk sekarang. Nah, untuk awal-awal pembahasan kita akan bedah dulu apa itu pola dari simple present tense. Simple present tense itu mempunyai pattern seperti ini ya nak ya. Subjek, kemudian ditambah dengan to be, kemudian ditambah dengan complement, saya singkat C. S itu subjek, sedangkan to be itu nanti ada 3 macam. Dasarnya dulu kalian harus mengenal yang namanya am, is, are. Sedangkan C itu adalah complement. Complement itu artinya pelengkap. Subjek itu pelaku, bisa orang, bisa hewan, bisa benda. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kalian harus tahu yang namanya subjek terlebih dahulu. Subjek itu terletak di awal kalimat. Nah, subjek itu antara lain bisa nama orang, bisa nama hewan, tumbuhan, atau makhluk lainnya, bisa juga benda. Nah, untuk subjek yang orang, kita bisa menggunakan nama maupun kata gantinya. Nah, coba sekarang yang kata ganti terlebih dahulu ya. Subjek itu ada I. I artinya saya. Ini orang pertama tunggal. Kemudian yang kedua adalah you. You artinya kamu. Itu berarti orang kedua. Next, ada kemudian they. They itu artinya mereka. Mereka itu merupakan kata ganti orang kedua jamak. Berarti subjeknya lebih dari satu. Misalnya Anton dan Ari itu kata gantinya they. Siska dan ibunya itu kata gantinya juga they. Berikutnya we. We berarti kami atau kita. Nah, ini juga subjek jamak lebih dari satu, di mana ada orang lain dan kita juga ikut serta. Saya ikut serta. Anton dan saya itu berarti kata gantinya we. Ibuku dan aku itu kata gantinya juga we. Berikutnya yang
Kata ganti orang ketiga tunggal adalah she. She itu menggantikan dia. Dia dalam hal ini jenis kelaminnya perempuan. Siska, kata gantinya she. Dian, Evi, itu kata gantinya she. Kemudian he. He itu juga berarti dia. Nah, ini jenis kelaminnya laki-laki. Mr. Ari, Mr. Purnomo, nah itu kata gantinya he. Kemudian ada satu lagi yaitu it. It itu artinya dia, tapi digunakan untuk menggantikan hewan atau benda yang jumlahnya satu, tunggal. Itu kata gantinya it. Misalnya a rabbit, itu kata gantinya it. Kemudian a table, a pen, a ruler, itu kata gantinya juga it. Nah, ini tentang subjek. Anak-anak sudah paham ya, macamnya tadi ada ini. Nah, ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I, you, they, we, she, he, it. Coba Ibu beri contoh example. Contoh yang sederhana dulu ya. Kalian harus bisa membedakan mana kata gantinya. Di sini misalnya Fitri. Kata gantinya apa? Kata gantinya adalah iya betul. Kata gantinya she. Kemudian ada Eko. Eko itu biasanya laki-laki atau perempuan? Oke, well, ini adalah he, laki-laki. Nah, kalau Fitri sama Eko, Fitri and Eko. Kata gantinya apa ini? Kata gantinya adalah, karena dua orang, jamak, kata gantinya adalah they. Kalau Fitri and I, ada Fitri, ada saya ikut. Ini kata gantinya adalah we. Kemudian contoh lagi, a cow, seekor sapi. Kata gantinya adalah it. Oke, sampai di sini cukup paham ya anak-anak ya. Ini baru contoh tentang subjek. Sekarang kita lanjutkan tentang pasangan to be-nya. Di sini ada subjek, kemudian di sini pasangan to be-nya. To be itu sisipan. I, pasangan to be-nya apa? Ya, pasangan to be-nya am. I am. Kemudian you pasangan to be-nya adalah are. They itu jamak juga are. Kemudian we itu juga jamak are. Si tadi orang ketiga tunggal, satu orang. Berarti ini to be-nya adalah is. Kemudian he juga sama is, it juga is. Nah, anak-anak harus paham betul konsep ini. Harus hafal ya, pasangannya apa? I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Itu tentang to be. Nah, seperti judulnya tadi, simple present tense, kali ini kita akan membuat kalimat yang menggunakan to be. Karena selain to be, kita juga bisa menggunakan kata kerja dalam pembuatan simple present tense. Itu akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh lagi, contoh kalimatnya sekarang. Example lagi, example, contoh kalimatnya ya. Kembali kita tulis lagi, tadi rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah complement. To be-nya tadi ada 3, subjeknya di depan sudah ada tadi contohnya. Nah, complement itu pelengkap yang harus ada.
Kalau tidak ada berarti namanya bukan kalimat ini. Oke, kita ke contoh ya. Kita ke contoh. I am a student. I itu sebagai subjek, am sebagai apa? Iya, betul, sebagai to be. Sedangkan a student berarti ini sebagai komplementnya, C-nya. Saya. Nah, to be ada artinya enggak? Artinya sebetulnya ini adalah, tapi dalam sebuah kalimat to be itu tidak perlu diartikan. Ini hanya sebagai sisipan saja. Saya seorang siswa. Saya adalah seorang siswa, sama. Ini lebih simpel. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua. Contoh lagi. Mr. Ari, to be-nya ini pakai is a pilot. Subjeknya ini Mr. Ari, as to be sebagai to be, sedangkan a pilot ini sebagai komplementnya. Pak Ari seorang pilot. Contoh yang ketiga. Si bla 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 a nurse. Nah, coba kalian jawab. Ini jawabannya apa, Nak? Kalau si to be-nya apa tadi? Iya, betul sekali. To be-nya is. She is a nurse. Dia seorang perawat. Contoh yang keempat. Misalnya kita pakai they. They to be-nya apa? They are teachers. They sebagai subjek, are to be, sedangkan teachers-nya ini adalah sebagai pelengkap komplement. Mereka adalah para guru. Satu lagi ya, contohnya ya, biar genap 5. Satu lagi. Yang belum adalah menggunakan kata naik. Etes. Et ini bisa menggantikan hewan, bisa menggantikan benda. Ayo, contohnya apa? Etes cute. Nah, mungkin tadi yang dibicarakan adalah kucing. Jadi di sini dia lucu. It is cute. Oke, like that. Apakah anak-anak sudah cukup jelas? Itu tadi tentang penggunaan subjek dan to be.